Di pusat Fort Bliss masa kini, Texas memiliki pos militer kecil di perbatasan, rekreasi dari benteng seperti 100 tahun lalu. Selama bertahun-tahun, Fort Bliss menjadi tempat tinggal para infanteri, prajurit kavaleri kuda, prajurit artileri anti-udara, pos militer sederhana 100 tahun lalu, dan fasilitas megah Fort Bliss modern. Mereka tampaknya tidak memiliki banyak kesamaan, namun selama beberapa dekade, misi dasar tentara di Fort Bliss tetap sama. Peran tentara di wilayah barat daya ini dimulai selama Perang Meksiko, ketika Kolonel Alexander Donovan memimpin pasukan ke Paso del Norte atau Lintasan Utara. Tak lama kemudian, dengan perbatasan nasional yang semakin luas, tentara memetakan jalan kereta pertama dari San Antonio ke El Paso sekarang. Lalu datanglah gerobak kereta yang mendorong ke barat. Mereka harus dilindungi, begitu pula dengan pemukiman terpencil di tepi. Perlindungan juga dibutuhkan oleh para penjelajah kesepian di barat, trapper, dan penambang, juga peternak yang terisolasi. Mobil pengantin sendirian terus menghadapi serangan Indian. Ya, untuk tentara, tahun-tahun di perbatasan sebelum Perang Sipil sangat sibuk. Ketika Perang Sipil dimulai, Fort Bliss dikuasai Konfederasi. Belakangan, pada tahun 1870-an, tidak ada pasukan yang ditugaskan ke daerah perbatasan, dan elemen kriminal menakuti para pemukim. Pada tahun 1878, pasukan kembali untuk memulihkan ketertiban. Pada tahun 1914, Brigadir Jenderal John J. Pershing mengambil alih komando Fort Bliss. Plan Chovea, revolusioner Meksiko, menimbulkan ancaman bagi masyarakat perbatasan. Untuk menjaga perdamaian, dibutuhkan lebih banyak tentara, sehingga milisi negara dipanggil untuk bertugas. Tahun 1916, sekitar 60.000 tentara berada di Fort Bliss. Nantinya, dengan izin pemerintah Meksiko, Pershing memimpin ekspedisi pembalasan ke Meksiko. Penjelajahan ini menjadi kesempatan pertama, tapi pasukan Amerika menggunakan pesawat terbang. Perkembangan ini akan sangat berarti bagi Fort Bliss di masa depan. Datanglah Perang Dunia I, dan fort tersebut dikuasai oleh kavaleri ke-15. Prajurit dilatih di sini untuk garis depan di Prancis. Banyak pemimpin hebat di Perang Dunia I bertugas di Fort Bliss. Antara dua perang besar, kavaleri pertama yang terkenal ditempatkan di sini. Pada tahun 1940, menjelang Perang Dunia II, sebuah cabang baru layanan dibawa ke Fort Bliss, artileri anti-pesawat. Kru senjata yang dilatih di sini bertugas di seluruh dunia. Pada tahun 1945, ketika V-2 ditembakkan ke negara ini, 2 misil dibawa ke sini. Sejenis unit baru diaktifkan di Fort Bliss. Batalion pertama Anti-Aircraft dan rudal terpandu dibentuk khusus untuk riset dan pengembangan rudal. Sejak tahun ke-1944, misil pertahanan udara pertama Amerika dirancang oleh Fort Bliss dan petinggi-petinggi udara. 9 tahun kemudian, pada ke-1953, upaya pengembangan yang luas membuahkan hasil. Ketika Nike, misil pertahanan udara Ajax diserahkan kepada pasukan. Artileri pertahanan udara Angkatan Darat telah memasuki era rudal. Tapi, kenapa rudal? Inilah alasannya. Dengan kecepatan dari senjata artileri konvensional pesawat modern, meskipun menggunakan radar dan komputer, harus ditujukan pada titik intersepsi. Lebih dari 5 mil di depan target yang datang. Jarak yang terlalu jauh untuk praktis. Tindakan menghindar target akan membuat serangan menjadi hampir mustahil, karena proyektil tidak bisa berbelok. Misil bimbingan adalah satu-satunya jawaban. Beberapa tahun kemudian Fort Bliss mengemban peran modernnya.
sebagai markas Pusat Pertahanan Udara Angkatan Darat AS. Di sini, Sekolah Pertahanan Udara mengajar para peluncur rudal masa kini semua keterampilan kompleks yang dibutuhkan untuk mempertahankan 50 negara bagian atau tentara lapangan kita terhadap serangan udara. Pelatihan individu bagi pasukan artileri pertahanan udara juga disediakan. Antara organisasi bantu dan penyewa, Komando Pengembangan Tempur Angkatan Darat AS, Badan Pertahanan Udara Angkatan Darat AS, Satuan Penelitian Manusia Pertahanan Udara Angkatan Darat, Institut Studi Nuklir Komando Pengembangan Tempur, Institusi Bahasa Pertahanan, Batalion Mahasiswa Sekutu, Sekolah Pertahanan Udara Republik Federal Jerman, beberapa kelompok artileri untuk mendukung pelatihan penggunaan senjata pertahanan udara. Sekarang mari kita lihat bagaimana pusat pertahanan udara tersebut. Sejalan dengan keseluruhan gambaran, pertama, perlindungan benua Amerika Utara dari serangan udara. Misi Komando Pertahanan Udara Amerika Utara adalah melindungi Amerika Utara dari serangan udara. Lalu, lihatlah, dan pasukan udara dari pusat operasi tempur di bawah Cheyenne Mountain, dekat Colorado Springs, Colorado. Peran tentara dalam operasi gabungan ini dilakukan oleh Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat AS. Tugas khusus, tentara. Tugasnya adalah mempertahankan langit. Lebih dari 100 pusat populasi dan industri penting dari Amerika Serikat. Untuk melakukannya, gunakan Mobile Hawk, utama sebagai senjata lapangan untuk pertahanan udara rendah. Dapat disediakan untuk melindungi setiap lokasi di Amerika Serikat. Saat diperlukan, tetap berjaga-jaga, berdiri Nike Hercules yang andal. Siap membela dari ancaman tinggi. Inilah cara kerja sebuah situs Nike jika musuh mengancam negara kita. Setelah terdeteksi oleh Komando Pertahanan Udara Amerika Utara, sistem peringatan, jumlah dan lokasi musuh, arah penerbangan dan kecepatan perjalanan diteruskan ke pusat komando. Segera, informasi ini disalurkan melalui pusat arah divisi ke Komando Pertahanan Udara Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Asumsikan bahwa lokasi Nike Hercules ini berada di jalur penerbangan musuh. Pesawat diingatkan akan kedatangan musuh. Radar pencari Nike Hercules mendeteksi penyusup dan menentukan lokasi mereka. Radar pelacakan target ditugaskan melacak musuh dan masukkan informasi posisi ke komputer. Misi IL yang dipilih untuk ditembakkan, radar pelacak rudal mengarahkan rudal ke target, meneruskan perintah kemudi ke rudal supersonik. Komputer menghasilkan perintah kemudi dengan terus membandingkan posisi target dan rudal. Radar pencarian terus memantau langit untuk target musuh. Misil tambahan siap ditembakkan segera. Menghadapi tantangan besar kedua bagi pasukan pertahanan udara Angkatan Darat, pelindungan pasukan lapangan, senjata pertahanan udara Angkatan Darat akan dikerahkan. Seperti yang digambarkan dalam lukisan ini, tentu saja, jarak akan lebih besar. Senjata artileri otomatis akan ditempatkan di depan area pertempuran. Mereka akan menjaga koridor udara di luar jangkauan radar, karena fitur medan seperti lembah-lembah sempit. Lebih jauh ke belakang, unit Hawk akan menunggu pesawat musuh. Lebih jauh lagi ke belakang, Nike Hercules siap menyerang setiap penyusup, melewati pertahanan depan. Sistem pertahanan udara otomatis kami sungguh keajaiban teknologi. Pria terlatih dengan baik sangat penting untuk pemeliharaan dan operasinya. Melatih para pria ini, tugas Sekolah Pertahanan Udara Angkatan Darat Amerika Serikat, pusat ini adalah melatih para siswa. Dilakukan seleksi ketat dengan tes kemampuan dan kecerdasan. Pekerjaan yang dilatihkan pada para pria ini membutuhkan tingkat keahlian teknis yang tinggi. Sekolah ini mengadakan lebih dari 60 kursus secara bersamaan, mulai dari beberapa hari hingga lebih dari 1 tahun. Banyak spesialisasi yang diajarkan. Contohnya, elektronik diterapkan pada radar kompleks, panduan rudal dan sistem komputer menjadi bidang studi utama. Taktik militer dan kepemimpinan juga sangat penting.
Lulusan sekolah bergabung dengan barisan staf dan petugas pertahanan udara, spesialis perang elektronik, teknisi Rudal Hawk dan Nike Hercules, spesialis senjata otomatis, dan operator sistem distribusi api, serta teknisi pemeliharaan. Tentu saja, pengaturan dan pengendalian sistem pertahanan udara yang terpisah memerlukan sistem komunikasi, pengendalian dan koordinasi senjata pertahanan udara yang tersebar luas. Tuntut sistem komunikasi yang handal untuk mengajarkan perawatan dan operasional sistem tersebut. Tugas utama Sekolah Pertahanan Udara adalah mengajarkan perawatan dan operasional sistem pertahanan udara. Di sini, siswa menyaksikan diorama yang menampilkan operasi sistem distribusi api G5 atau BIRDI. BIRDI, akronim dari Battery Integration and Radar Display Equipment. Koordinasi operasi unit rudal, melalui pelaksanaan berkelanjutan, pertukaran informasi taktis berkecepatan tinggi antar semua unit api, Komando Pertahanan Udara Tinggi. Informasi ini mencakup posisi dan identitas semua pesawat di area pertahanan, status setiap unit pemadam api, seperti penugasan sasaran tertentu ke unit tembakan tertentu. Untuk melihat bagaimana BERTI mempertahankan kendali efektif dalam situasi taktis, asumsikan ada pesawat yang mengintai terdeteksi dari jaringan radar Komando Pertahanan Udara Amerika Utara NORAD. Informasi posisi dan identitas pesawat musuh. Informasi tersebut diteruskan ke BERTI. Selain informasi dari radar pengawasan lokal, dilaporkan pada konsol BERTI dalam bentuk simbol. Operator konsol memantau kemajuan pesawat musuh dan memperbaiki atau memperbarui data jika diperlukan. Semua informasi target ditampilkan di konsol BERTI. Penyebutan ini juga ditampilkan di setiap unit pemadam. Komandan unit memiliki gambaran akurat tentang situasi udara secara keseluruhan. Operator BERTI Council memutuskan unit api mana yang paling tepat untuk menghadapi pesawat musuh dan menugaskan target ke unit tembak tersebut. Pada saat ini, komandan baterai dari unit pemadam api mulai melacak target dengan radar dalam persiapan menembakkan rudal. Setelah pesawat musuh dihancurkan, unit pemadam kebakaran mengirimkan pesan ke BERTI, menandakan siap menargetkan sasaran tambahan. Informasi pembunuhan juga disampaikan oleh BERTI ke komando tingkat atas, dan informasi pelacakan pesawat yang hancur dihapus dari sistem. Sekarang, mari kita kunjungi kelas yang sedang mempelajari perangkat keras asli. Tuan-tuan, ini adalah konsol tujuan umum untuk misil mentor. Sistem distribusi api. Konsol ini secara otomatis bertukar data dengan semua elemen lainnya dalam area yang harus dilindungi. Informasi yang ditampilkan memberi petunjuk kepada tentara. Komandan Pertahanan Udara mendapatkan gambaran instan tentang pertempuran udara. Dengan melihat konsol, dia bisa segera menentukan hal-hal seperti itu. Berapa jumlah pesawat musuh yang ada, atau saat ada pembunuhan yang dilakukan. Unit apa yang harus menembakkan rudalnya dan kapan waktu penembakannya. Mulai dari sini, kelas perawatan sistem distribusi api masa depan dimulai. Namun, sistem distribusi api mencakup banyak elemen, selain konsol-konsolnya. Misalnya, kelas diadakan tentang pengolahan data radar, unit penyimpanan, memori, beberapa jenis radar pengawasan, perangkat komputasi, dan sistem transmisi data otomatis. Bagian penting lainnya dari Sekolah Pertahanan Udara adalah Departemen Pertahanan Udara Rendah. Di sini, sebuah kelas baru, mereka mendapatkan pelajaran pertama tentang perawatan meriam ganda 40 mm. Senapan mesin self-propelled ini, ringan baju besinya, senjata artileri otomatis dirancang untuk pertahanan udara. Di tingkat divisi, namun karena kecepatan tembaknya yang tinggi, senjata ini telah terbukti berharga dalam mendukung serangan terhadap target darat. Anda akan menerima pelatihan penggunaan senjata. Dikenal sebagai Quad ke-50 pada Perang Dunia II seperti yang Anda lihat. 4 senapan mesin kaliber 50 didukung oleh dudukan bertenaga. Sekarang, semua ambil posisimu.
Kami akan melakukan latihan simulasi untuk membiasakan Anda dengan senjata ini. Ini adalah Red Eye. Ini adalah rudal pertahanan udara portabel yang bisa dibawa oleh satu orang. Akan digunakan untuk melindungi pasukan garis depan dari target seperti itu, seperti jet, helikopter, dan pesawat pengintai. Ini Vulcan, senapan mesin otomatis 20 mm dengan kecepatan tembakan sangat tinggi. Dapat digunakan untuk menargetkan udara dan darat. Sistem suplai tanpa rantai ini menyimpan 1.200 peluru dalam kondisi siap tembak. 3.000 peluru dilepaskan per menit terhadap pesawat terbang. Terhadap sasaran darat, Vulcan diatur untuk 1.000 putaran per menit. Ketika dikerahkan di lapangan, Vulcan akan digunakan bersamaan dengan sistem Chaparral. Sistem Chaparral menggunakan sistem bimbingan inframerah untuk membela area pertempuran maju dari pesawat terbang rendah. Sistem ini sepenuhnya mobile, mempunyai kecepatan maksimal 40 mph, dan bisa melaju sekitar 300 mil. Sekolah Pertahanan Udara memfokuskan sebagian besar upayanya pada pelatihan dalam operasi dan pemeliharaan sistem rudal Hawk. Hawk dirancang untuk pertahanan terhadap serangan diam-diam oleh penerbangan rendah bekerja seperti ini. 2 radar pengakuan, 1 untuk pencarian pada ketinggian tinggi, dan 1 untuk pencarian pada ketinggian rendah ekstrem. Deteksi pelanggar, pesawat drone jet, Defund Control Battery. Petugas kontrol taktis memantau tampilan radar sasaran, kecepatan, dan arah. Pada waktu yang tepat, dia menugaskan target ke unit tembak Hawk. Radar Illuminator menghadap ke arah dari mana ancaman datang, mencari area langit kecil. Sekarang sinarnya menemukan sasaran, mengunci dan melacak otomatis. Selanjutnya, peluncur tertentu dipilih dan dikendalikan oleh radar. Dan tombol penembak ditekan. Rudal ini diarahkan oleh sinyal langsung dari radar illuminator dan sinyal homing yang dipantulkan dari target. Misi Hawk telah terbukti sangat andal dan akurat. Namun, senjata pertahanan udara utama ini telah diadopsi, diterima oleh marinir dan beberapa negara NATO. Petugas pemeliharaan dan operasionalnya dilatih di Fort Bliss. Meski Hawk telah terbukti sukses, perbaikan sedang dilakukan. Untuk memenuhi persyaratan medan perang, sistem ini diaktifkan dengan efektivitas yang lebih tinggi. Bagian penting lainnya dari Sekolah Pertahanan Udara, Departemen Rudal Tinggi, Altitudo. Di sini, kelas perwira diajari cara mengoperasikan Nike, sistem rudal bimbingan Hercules. Nike Hercules adalah senjata jarak jauh, mampu menghancurkan seluruh formasi pesawat musuh. Terbukti andal dan sangat akurat. Telah menembak sasaran dengan kecepatan supersonik di jarak lebih dari 75 mil dan ketinggian hingga 150.000 kaki. Seperti yang bisa Anda lihat, target kami sudah tampil di jendela penglihatan kami. Sekarang, tugas operator kita adalah melanjutkan dan menempatkan target ini dalam kondisi track. Dia akan melakukannya dengan bantuan beberapa pejabat ini. Mereka bisa mengikuti kursus petugas sistem rudal terarah sekolah, mempelajari bidang ilmu pengetahuan dan teknik terkait dengan teknologi rudal dan antariksa. Tujuannya adalah melatih petugas staf yang mampu menganalisis masa lalu, pembicaraan tentang perkembangan ilmiah masa kini dan masa depan. Sehubungan dengan konsep-konsep pramodern, petugas dengan pelatihan ini penting untuk pengembangan efektif dan penggunaan sistem rudal yang sangat kompleks. Informasi jarak, ketinggian, dan elevasi ke komputer kami. Nike Hercules awalnya dirancang untuk dipasang di lokasi tetap. Namun, untuk memberikan pertahanan pada ketinggian tinggi bagi tentara kita di medan perang, untuk sekilas melihat masa depan, rudal Sparta sedang dikembangkan untuk melindungi pasukan retaliasi strategis kita, seperti lokasi rudal balistik antar benua, melawan rudal musuh. Ini adalah Sprint, mitra Sprint Spartan yang lebih kecil.
Sprint dan Spartan adalah dua rudal dari sistem pertahanan militer, sistem pertahanan rudal balistik. Untuk memastikan cukup, teknisi terlatih tinggi siap mengoperasikan sistem kompleks ini. Fasilitas pelatihan Central Safeguard telah didirikan, tapi Sekolah Pertahanan Udara. Sistem pertahanan udara lain yang sedang dikembangkan adalah SAM, dirancang untuk penggunaan di medan perang dan daratan melawan sasaran rendah. Pesan ini terlalu panjang dan kurang jelas. Silakan perbaiki atau berikan teks baru untuk diterjemahkan. Rencananya, rudal SAM-D akan menggantikan Nike di masa depan, Hercules, dan sebagian sistem Hawk, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk sepenuhnya terlatih, prajurit peluncur rudal harus benar-benar menembakkan senjatanya. Untuk tujuan ini, Pusat Pertahanan Udara mengoperasikan McGregor Range, rangkaian pelatihan rudal pertahanan udara terbesar di dunia bebas. Di sini, Pusat Latihan Angkatan Darat memberikan pelatihan lanjutan, pelatihan individu dalam menembak berbagai senjata pertahanan udara, melawan berbagai sasaran. Contohnya, Twin 40S menjalani latihan mereka. Di sini Quad 50S beraksi. Saat seorang instruktur mengawasi sistem pertahanan satu orang Red Eye berhadapan dengan target udara. Senapan Gatling andal militer telah bereinkarnasi. Secara harfiah, dengan senjata modern, Vulcan senjata pendamping Chaparral, Vulcan, mencari sasaran terbang. Drone cepat bergerak sangat melambat karena kamera. Sejak tahun ke-1960, rangkaian ini telah mendukung latihan tahunan dan pelatihan lanjutan. Peluncuran rudal pertahanan udara dari unit-unit AS dan NATO dari seluruh dunia bebas. Radar pencari Hawk mencari sasaran, tapi tak ada target di langit. Sebaliknya, peralatan di stasiun simulator sinyal radar ini menyediakan target secara elektronik. Sinyal yang dihasilkan di sini menyebabkan tampilan radar diamati oleh personel unit penembak Hawk untuk tampil persis seperti pesawat nyata yang mereka inginkan, baik musuh maupun teman. Kami di daerah tersebut, simulasi ini tidak semahal target asli dan memberikan pelatihan yang sulit diberikan dengan cara lain. Sekrongs menyimulasikan mendekat. Pesawat musuh ditransmisikan ke pusat kendali baterai. Di luar kendali baterai, personil memilih sasaran dan menetapkannya pada peluncur tertentu. Radar Hawk beroperasi seolah-olah ada pesawat nyata yang mendekat. Hawk melesat ke mangsanya yang imajiner. Petugas kontrol baterai menunggu intersepsi simulasi. Seperti biasa, Hawk yang setia berhasil menembak sasaran langsung. Di sini, personel dari sebuah situs rudal yang membela kota jauh persiapkan latihan tahunan penembakan Nike Hercules mereka.
Seperti halnya dengan burung elang, stasiun simulasi sinyal radar menyediakan sasaran secara elektronik. Radar pencari menerima sinyal simulasi dan bereaksi seperti menghadapi ancaman nyata. Di stasiun direktur, radar menampilkan musuh yang mendekat. Berbasis pada titik pembunuhan yang diprediksi oleh komputer, rudal dipilih untuk ditembakkan. M43 21 tembak. Seperti halnya Hawk, skornya disimpan secara elektronik. Operator terlatih efektif dengan biaya minimal. Inilah intisari cerita Fortless. Cerita yang berakhir dengan upacara tradisional, dihadiri untuk menghormati lulusan artileri pertahanan udara. Para pria ini siap mengikuti jejak-jejak mereka dari 200.000 lulusan sebelumnya. Apakah mereka dipanggil untuk bertugas di padang es Arktik, lembah padang pasir yang tandus, atau panas membakar hutan? Para pria ini akan menjaga waspada terus-menerus yang diperlukan oleh zaman kita yang tidak stabil. Mereka tahu bahwa bukan hanya kelangsungan hidup nasional kita, tapi kelangsungan hidup kebebasan manusia itu sendiri bisa sangat bergantung pada penggunaan senjata kami dengan cerdas. Senjata pertahanan udara.